Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Nama saya Agniana Sbiansari, NIM saya A11 2019 12037. Saya di sini akan menerangkan mengenai regresi dan korelasi. Saya dari Universitas Dianuswanto. Oke, dengan bosan tetap pantauin terus. Untuk pertama, regresi dan korelasi pastikan sudah tahu bedanya. Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel, dan analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Oke. Setelah itu, slide berikutnya ada regresi, yaitu menganalisis besar pengaruh bersifat kausal atau sebab akibat. Harus ada variabel bebas dan variabel terikat menghasilkan persamaan regresi. Untuk korelasi, yaitu menganalisis tingkat hubungan boleh tidak bersifat atau sebab akibat, tidak harus ada variabel bebas atau terikat, menghasilkan koefisien korelasi. Jadi kalau yang regresi itu harus ada variabel terikat dan tidak, dan harus enggak juga. Kalau regresi ini adalah regresi linear. Regresi linear adalah regresi yang variabelnya bebas atau variabel X berpangkat paling tinggi 1. Untuk regresi sederhana, yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel atau dua variabel X dan Y. Persamaannya itu bisa kita lihat, ada rumusnya Y sama dengan A plus PX atau Y sama dengan PX plus B kali X plus A. Terus yang bawah itu adalah Y itu adalah variabel terikat, ini A sama konstanta dan lain-lain sebagainya. Untuk ini adalah slide berikutnya adalah ini notasi. Rumus satunya seperti itu. Kita ada rumusnya A dan B. Oke, untuk rumusnya itu ada A, B. Seperti ini rumusnya. Pakai sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 kali PX. Terus yang B seperti itu, bisa lihat. Setelah itu kita akan mencoba selanjutnya, yaitu korelasi. Korelasi sama dengan mengukur seberapa kuat atau erat hubungan antara dua variabel. Pola hubungan antara dua buah variabel sama dengan ada pertama hubungan linear, yaitu linear positif, linear dan linear negatif. Kedua ada hubungan tidak linear, dan ketiga tidak ada hubungan sama sekali. Ini yang korelasi sebenarnya sama aja sih. Kalau yang ini koefisien korelasi person product moment, koefisien korelasi atau R menyatakan kekuatan atau keeratan hubungan. Ini ada rumusnya untuk mencari R-nya. Ada dua rumusnya, tapi yang biasanya dipakai itu yang bawah, yang R sama dengan N kali sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y per akar kali R akar N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali N sigma Y terus sigma Y kuadrat min sigma Y pangkat 2, seperti itu. Di sini tuh dijelasin dimana N-nya mempunyai banyak pasangan nilai R antara min 1 sampai 1. Setelah itu ini sama sih seperti tadi sebenarnya. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan untuk yang R sama dengan min 1. Min 1 itu berarti adalah hubungan linearnya negatif sempurna, dan R sama dengan 0 itu berarti tidak ada hubungannya, dan R sama dengan 1 adalah hubungan linear sempurna. Seperti itu ya. Ini juga rumusnya hampir sama sih seperti yang tadi. Terus bentar, ini tipe ya. Di situ kita langsung ke perhitungan kasus.
langsung ke kasus ya. Ini di kasusnya ini saya pakai kasus yaitu mengenai rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel dan tingkat penghuni kamar pada hotel bintang menurut provinsi. Saya mengambil data laporan dari pariwisata yang sudah saya sebutkan. Kenapa saya memilih ini? Alasannya karena yang pastinya yang data tersebut ada yang data variabelnya bebas dan ada yang satunya adalah variabel yang terikat seperti yang tadi di regresi. Agar kita bisa menghitung regresinya itu kita perlu variabel terikat dan variabel bebas. Terus habis itu saya juga memilih ini karena mereka tahunnya juga sama dari 2017 hingga 2019 seperti itu. Dan mereka sama, dan juga ini masih satu hubungan yaitu sama ada di hotel bintang. Cuman yang satunya kan saya tidak menjelaskan untuk hotelnya, saya cuma bilang hotel saja itu. Terus habis itu setelah itu oke, di sini saya juga akan menerangkan. Jadi di sini saya sudah mencari apa untuk provinsinya ya, Aceh. Terus ini kita ada 34 provinsi di sini dengan datanya seperti ini. Ini untuk yang tamu asing hotel ini adalah yang Y, dan untuk menurut provinsi itu adalah yang X, yaitu yang variabel bebasnya itu yang tingkat penghuni kamar pada hotel menurut provinsi, dan yang satunya adalah variabel terikatnya seperti itu. Terus setelah itu sebelahnya itu ada XY sama X kuadrat. Saya sudah mencari untuk X-nya, dan ini udah ada datanya ya seperti ini. Dan ini udah saya jumlahin juga untuk semuanya keseluruhannya. Untuk jumlah sendiri kan sudah seperti kita tahu sendiri untuk cara menjumlah. Oh ya, sebentar, ini saya kurang. Oh ya. Nah, ini untuk cara jumlah ini sebenarnya cuma pakai sama dengan sum. Habis itu kita tarik dari atas. Setelah itu kita udah ketemu nih jawabannya, yang Y itu totalnya ada 93,26, dan yang X ada 1821,02. Pakainya sama juga rumusnya ya, sama dengan sum. Terus tinggal ditarik aja. Terus habis itu untuk ini saya juga XY sama X kuadrat udah saya cari. Ini seperti ini contohnya, yaitu tinggal kita ketik aja sama dengan langsung dipencet aja yang Y, terus nanti udah keluar seperti ini Y, terus dikali sama yang X-nya, terus kalau udah ketemu langsung kita tarik aja ke bawah. Kalau yang X-nya itu cuman kita pakai rumusnya sama dengan pakai rumus Excel yang seperti kita tahu, sama dengan langsung yang di X, terus habis itu kita kasih pangkat 2, nanti udah ketemu langsung kita bisa tarik lagi seperti tadi, nanti langsung muncul semua totalnya. Terus habis itu dicari juga langsung, ini udah saya jumlah juga semuanya pakai rumus sama dengan sum, terus kita tarik aja semuanya, nanti udah muncul sendiri. Kalau di Excel kan lebih mudah cara sebenarnya ngitungnya. Habis itu kan ini saya ada itu ya rumusnya, kita langsung ke rumusnya yang regresi itu. Untuk cari A-nya pakai sigma Y, ini aku akan pakai yang pertama dulu, yang sigma Y dikali sigma X kuadrat. Oke, ini tinggal sama dengan langsung kita
pencet yang sigma y-nya atau jumlah y-nya semuanya itu yang 93,6, langsung kita ini, terus habis itu bintang, kita pencet yang sigma x kuadratnya atau totalnya sigma x kuadrat. Habis itu langsung kita pakai kurangi, dikurang sigma x-nya atau jumlah sigma x-nya semua ini yang tadi udah kita cari, bisa dikasih bintang untuk perkaliannya dengan sigma xy atau jumlah dari semua sigma xy-nya, terus per. Nah, ini kan ada totalnya provinsinya sebenarnya 34. Cuman di sini kita ada datanya sama Indonesianya. Itu buat rata-ratanya mungkin. Rata-rata per datanya. Jadi kita di sini N-nya adalah 35. Maksudnya 35. Bentar. Duh, tipu nih. Maaf. Oke, diulang lagi, oke. Ulang lagi. Tadi kepencet sih. Itu lagi sama dengan saya pencet lagi yang sigma y sudah muncul dikali pakai sigma x kuadratnya dikurangi sigma x-nya dikali sigma x-nya, terus habis itu per 35 kali sigma x kuadrat kurangi sigma x kuadrat sigma x pangkat 2 maksudnya. N-nya tadi 35. Ya, seperti ini. Tinggal nanti langsung, sebenarnya ini di enter aja udah. Itu udah langsung ketemu. Nah, ini seperti ini. Nah. Bisa pencet lagi. Nah, udah ketemu hasilnya min 242871010. Banyak sekali. Ini yang A, regresi A. Terus ini adalah yang regresi A-nya. Setelah itu kita langsung sampai yang B. Yang B juga sama seperti yang tadi, dan tinggal kita sama dengan 35 dikali atau bintang pi x-nya terus dikurangi px terus dibintang pi terus habis itu per ini hasilnya seperti ini dengan min-nya hasilnya min 47063,076. Ini yang regresi A-nya, yang ini adalah regresi B. Ini adalah rumus korelasi. Oke, setelah mencari regresi A dan B, sekarang saya akan mencari korelasinya, koefisien korelasi. Ini seperti ini. Oke. Pakai cara ini, nah ini adalah ini pakai untuk korelasinya saya pakai tulisan tangan ya. Maaf jika tulisan tangan saya jelek. Itu rumusnya dan hasilnya yang R sama dengan hasilnya. Tadi bisa cari hasilnya seperti ini. Akar ini dan setelah habis itu dikali hasilnya adalah 5,774,372,64 per
akar 121320730 sama dengan 524,24. Hasilnya adalah 52,24. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak sih yang kurang ya sebenarnya, cuman semoga aja kalian yang melihat video ini bisa paham dengan kasus yang seperti tadi. Jika kalian menemukan kasus dan disuruh untuk mencari regresi dan korelasinya, bisa pakai rumus yang tadi seperti yang saya jelaskan barusan. Kalau pakai Excel itu lebih mudah mencarinya karena akan lebih cepat, membantu sekali. Di sekian materi regresi dan korelasi yang sudah saya jelaskan dengan pakai 2 data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.